terdengar isu ada di apartemen di daerah Jakarta Selatan, apa benar? Nggak bisa ngomong dong, karena dia kan belum ditahan, jadi ya dia bebas sebagai manusia bebas. Saya nggak bisa ngomong ini dan Gimana Bang tadi soal persiapan? sini kau sini. Apa? Udah di Singapura berarti itu udah setengah standby Bang? Enggak, istri saya memang pemulihan, dia kan bekas karena kemarin operasi usus, jadi pergi lagi ke sana untuk mengambil alat yang selama ini masih ada ditanam untuk, karena sudah hampir sembuh udah dicabut dan sudah mulai sehat karena kemarin kan operasi usus kan. Dan yang buat saya nggak pintar kok malah liatin cewek, fotoin gitu dong, atau come on ya, ini kan kenangan ini sama mereka ini tukang gosip semua. Febri sempat meminta abang mempertimbangkan kembali nggak untuk tidak mengundurkan? Jadi gini, pertama kali saya memberitahu akan mengundurkan diri karena punggung saya sakit terus, ya bekas operasi itu sakit. Dia benar-benar meminta tolonglah jangan dulu cepat-cepat gitulah, minimum beberapa minggu lagi, ya kan. Selalu dia bolak-balik, kamu atau emang gua pemecah ombak, atau maksudnya apa pemecah ombak, saya ngerti kamu adalah pak figur yang benar-benar nggak ada tandingannya dalam persidangan, katanya kan. Ya akhirnya saya diam, nggak bisa jawab yes atau tidak, ya nggak saya jawab yes atau tidak, itu 3 hari lalu. Tapi kemarin pagi saya bisikin pengacaranya yang satu lagi, gua nggak bisa, harus umumkan, makanya dia nggak tahu saya umumkan. Ya, tapi udah bilang sama pengacara yang satu, itu Farisi. Dan ya udah, begitu dia baca itu, dia telepon pengacara yang lain, ya dia sangat diamlah lama katanya. Ya, dan memang ya begitulah. Dan selalu udah dibuat daftar seluruh pengacara hampir ratusan. Lalu gini, nggak ada figur yang gandingin dia katanya. Ya itu aja. Apakah nanti abang di Singapura tetap memonitor para Febri? Ya tentu dari berita-berita kan sekarang ini kan apapun bisa ketahuan dari media kan, gitu loh ya. Ya, abang akan Kenapa? memonitor. Ya biasanya dengan timnya itu selalu ada komunikasi gitu loh, ketika ya. Karena kasus saya yang lain itu yang saya nggak bisa istirahat. Karena apa? Walaupun saya ingin istirahat, kalau terpaksa misalnya kasus harus kasasi, harus ini kan mau tidak mau kan. Kalau gue diam kan gue dituntut sama klien gitu loh. Ada pesan nggak buat Febri menjalani cara ini? Ada pesan? Ya pesan saya adalah jangan ragu-ragu menunjuk pengacara, karena tidak ada perkara korupsi yang tidak pakai pengacara. Jutaan sudah perkara korupsi, bahkan ada terdakwa yang memakai 10 pengacara. Jadi di samping hak daripada semua orang, juga undang-undang mengatakan yang ancamannya 5 tahun, ya, pengadilan wajib menunjuk pengacara. Anda di film-film Amerika, negara yang paling maju, kalau polisi lalai mengucapkan kau berhak menunjuk pengacara, itu perkara gugur di pengadilan, bahkan negara yang bayarin. Makanya saya nggak ngerti kenapa terlalu banyak kemunafikan di Indonesia, bahwa seolah-olah orang yang bermasalah hukum itu tidak boleh dibela. Karena sama saja tukang kopi tidak bisa jual kopi, tukang bakso nggak bisa jual bakso. Memang kami itu kan membela orang bermasalah gitu loh, betul nggak? Dan yang lucunya lagi, di WA saya udah ratusan pengacara. Sodorin aku dong digantimu, sudah ratusan. Karena bagi semua pengacara itu yang lain-lain itu adalah kasus besar seperti ini, inilah di Amerika disebut the dream case. Dan saya 4 tahun jadi di kantor pengacara terbesar di Australia. Saya 20 tahun sama asing. Oke? Itu kira-kira. Abang sedih nggak sih Bang sempat membela yang bisnis itu, dihujat banyak orang, sedih nggak sih Abang? Tadi Aku sudah terlalu sering dihujat kayak gitu, karena saya merasa saya tidak salah. Dulu waktu saya bela Teddy Minahasa, kurang apa lagi? Teddy Minahasa itu adalah calon jenderal polisi yang saya bela karena narkoba, bukan karena saya terima honor, karena dia waktu itu kan
Demi menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama, dilarang keras merokok di seluruh area terminal bandara. Merokok hanya diperbolehkan di area merokok yang telah disediakan. Terima kasih. Your attention. Kok kau dari pantat sih gitu? Ini akiunya ada nih. Tuh di situ dong, gitu. Pintar kamu kan. Percuma sarjana hukum. Jadi gini. Abang sempat kena mental nggak sih, Bang? Enggak, gua nggak kena mental. Enggak. Waktu Teddy Minahasa saya dihujat juga. Padahal saya membela Brigjen atau Dirjen Teddy Minahasa karena apa? Lu tahu karena apa? Dugaan pakai penjual narkoba. Awas. Kasusnya narkoba, tapi waktu dia sebagai di Paminal di Propam Mabes Polri, dia membantu ratusan pencari keadilan di Kopi Joni yang 60% kasusnya adalah terkait di kepolisian. Setiap dia saya WA, oh ini tiba-tiba ditahan padahal nggak ada dasar, oh ini belum jadi tersangka padahal sudah, dia langsung chat WA Kapolresnya atau Kapoldanya hitungan jam. Gaya Teddy Minahasa yang suka bantu pencari keadilan miskin itu persis sama dengan gaya Kapolda Metro Komjen Asep. Dia itu setiap saya ngeluh ada diperlakukan tidak adil, dia itu langsung bertindak. Misalnya saya minta dong nomor pejabat ini karena perlu untuk pencari keadilan miskin, itu Pak Asep itu Kapolda Metro langsung gerak cepat bantu. Itu benar-benar kayak begitulah. Jadi sudah banyak perkara korupsi yang gue pegang yang ya memang begitulah rakyat kita. Tapi yang mengejutkan adalah Abang kemarin memutuskan untuk mengundurkan diri. Apa yang menyebabkan Abang akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengacara ex Jampitsus? Kenapa? Gue mau lihat, boleh nggak boleh lihat punggung gua? Hah? Gimana, Bang? Boleh nggak? Iya. Hah? Ini? Iya, Bang. Itu sarafnya itu, ya. Jadi gini, itu dulu kan Juni-Juli itu saya parah banget saraf kejepit. Jadi saya bolak-balik, saya takut opname. Sudah ke Singapura, pulang lagi saya karena opname itu kan bius total, ya. Terus akhirnya tanggal 9 Juli saya akhirnya operasi, ya, operasi di Mount Elizabeth dan sesudah selesai. Yang saya takutkan itu adalah takut lumpuh karena ada beberapa kasus habis dibius dan juga ini kan saraf. Kalau ini salah kena semua, gitu loh. Makanya ini kejepit di sini kan langsung sakit terus di sini. Ya, saya cuek karena terlalu banyak dikasih painkiller, jadi nggak merasa sakit gitu loh. Jadi harusnya saya disuruh Pak malam nginap. Malam ketiga saya kabur ke Hotel Hilton di Singapura. Nggak bosan di kamar. Habis itu mulailah ada permintaan ini kan dari relasinya. Akhirnya saya pulang ke Jakarta. Padahal polisi lagi. Padahal dokter mengatakan 2 minggu total nggak boleh. 2 minggu total nggak boleh. Ya mana itunya Pak? Kantongannya mana? Oke. Izin, bagus dari iNews. Sebenarnya posisi Febri Ardiansya ini saat ini di mana sih Bang? Semenjak Abang komunikasi. Ya, apakah terdengar isu ada di apartemen di daerah Jakarta Selatan, apa benar? Bisa ngomong dong karena dia kan belum ditahan, jadi ya dia bebas sebagai manusia bebas. Saya nggak bisa ngomong ini dan Terakhir posisinya di mana Bang, Pak Febri? ya saya nggak tahu karena saya kan sudah terakhir ketemu dia Rabu lalu dan saya nggak bisa bilang nama gitu loh. Gimana? Kemarin Rabu. Nggak boleh dong gitu dong. Nih lihat ini semua nih, ya. Ini banyak tuh, itu sudah di sendiri awalnya. Udah, ya. Jadi bukan karena ada alasan lain, ya. Jadi dia kalau untuk mengetahui di mana nggak bisa dong begitu, nggak etis dong. Yang jelas kan dia belum ditahan kan ya, mau di rumah dia kayak suka-suka dia dong.